Twice sebenarnya juga adalah alien. Jadi karena mereka alien, itu loh asal mula kekuatan mereka. Annyeonghaseyo, Yusuf Kimimida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good. I think you have problem, tapi tetap semangat ya. Kali ini kita akan ngebahas teori dari Twice yang yes, oh yes. Aku yakin kalian pasti penasaran banget dengan teorinya seperti apa. But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusulkim. Follow fans page aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusulkim2. Dan pastikan juga nih jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada ones yang lain dan juga K-popers yang lain. Oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Nah guys, dalam pembahasan teori kali ini simpel aja, aku akan bagi jadi 3 poin. Nah di poin pertama ini kita akan ngebahas konsepnya seperti apa. Terus di poin yang kedua ini kita akan ngebahas judul dan juga makna lagunya secara keseluruhan. Dan di poin yang terakhir barulah kita akan membedah makna musik videonya, apa sebenarnya cerita yang berada di dalam musik videonya, itu yang akan kita bahas. Dan langsung aja kita mulai dari poin pertama, yaitu konsepnya. Saat diwawancara, Twice telah menjelaskan konsep yang mereka gunakan dalam musik video Yes or Yes. Khususnya Jonghyun, ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki konsep mereka sendiri, dan hal itu sangat menyenangkan sekali. Jonghyun sendiri akan berperan sebagai penyihir yang bisa menggerakkan sesuatu. Lalu Chaeyoung itu adalah sebagai penyihir dengan kartu tarot. Kartu tarot sendiri adalah kartu yang digunakan untuk kepentingan spiritual atau ramalan nasib. Dan dapat kita lihat sendiri bagaimana kartu tarot dari masing-masing membernya. Dimulai dari sana yang bertindak sebagai seorang pemanah, Dahyun dengan koin emas yang banyak, Jonghyun dengan latar hutan yang rimbun dan juga mobil, Chaeyoung sendiri berada di dalam kegelapan malam, Nayeon yang mengayunkan perahu, Momo dengan latar tempat seperti sirkus, Jihyo dengan sisi kalemnya dan tumbuhan berwarna hijau, kelihatan seperti anggur gitu ya. Lalu Jui dengan senapan, and the last adalah Mina sebagai peramal dengan bola kristalnya. Berbicara tentang Mina, bola kristal yang ia gunakan dapat membuatnya melihat dan mendapatkan informasi tentang sesuatu secara langsung. Inilah kenapa dari bola kristal itu dia dapat melihat Jonghyun yang membawa pria ke Twice Square. Dan kita akan melihat tentang Jui yang ditampilkan dengan 3 sisi yang berbeda sekaligus. Yang pertama, dia itu ditampilkan sebagai sosok wanita yang tenang. Hal itu dapat kalian lihat dari warna bajunya. Jadi warna biru ini sebenarnya menggambarkan tentang dirinya yang tenang. Kalau warna pink itu menggambarkan tentang dirinya yang feminim. Sedangkan yang terakhir, sisinya yang ketiga nih, itu adalah sebagai wanita yang tegas. Itulah mengapa dia di sini membawa senapan. Ia ingin pria tersebut menjawab dengan tegas mengenai pilihannya, yes or yes. Kalau nggak ngejawab, siap-siap cor. Wow, bahaya juga ya. Terus kita lanjut ke Dahyun. Dahyun ini punya kemampuan yang namanya telekinesis. Perlu kalian tahu, telekinesis ini merupakan kemampuan memanipulasi sebuah objek fisik hanya dengan pikiran. Inilah kenapa si Dahyun ini dapat membuat benda-benda di sekitarnya melayang dan juga menghilangkan tulisan yang no, seperti itu. Sebenarnya nih guys, kemampuan dari Dahyun dan juga Jonghyun itu sama karena mereka berdua ini mampu menggerakkan sesuatu. Dan itu disebut dengan telekinesis, sama kok. Kemampuan mereka itu sama. Kita masuk ke Momo dengan permainan api. Jadi seolah-olah dia ini melakukan pertunjukan sirkus gitu loh guys. Hal ini kayak mengibaratkan tentang cinta yang seperti permainan api. Permainan api ini berbahaya guys, tapi kalau kita lihat itu sangat menarik banget. Begitulah juga dengan cinta. Kita udah tahu bahwa cinta ini emang agak berbahaya, tapi nggak tahu kenapa kita makin terikat aja dengan yang namanya cinta. Lalu sana di sini memiliki 1000 bayangan. Selain itu, dari kartu tarotnya kita juga melihat bahwa dia membawa anak panah. Anak panah sendiri itu merupakan simbolisme dari dewa asmara atau Cupid. Di bagian Jihyo kita melihat bahwa hanya ada satu lampu lalu lintas yang berwarna hijau. Itu berarti hanya ada satu pilihan saja, yaitu yes. Tapi maaf banget, aku nggak bisa menjelaskan tentang kemampuan yang dimiliki oleh Jihyo dan juga Nayeon karena di sini tidak diperlihatkan secara detail seperti apa kemampuan mereka. Jadi aku nggak bisa menjelaskan tentang itu guys, sorry. Yang dapat kita simpulkan dari segi konsep tadi adalah member-membernya di sini itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Lalu dari mana sih kekuatan mereka berasal? Kalian penasaran banget kan dengan hal itu? Pokoknya stay tune dan juga dengarkan secara seksama penjelasan yang aku berikan. Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas tentang judul dan lagunya. Judulnya itu adalah Yes or Yes. Di mana-mana setiap pilihan yes itu pasti ada no. Di saat hanya ada kata yes, itu berarti sudah termasuk pemaksaan karena dia di sini memaksa kita untuk menjawab ya, bukan tidak. Lagu Yes or Yes sendiri menceritakan tentang keegoisan dari seseorang. Ia sangat menginginkan sesuatu dan telah menyiapkan suatu rencana yang akan membuatnya bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Dalam hal ini, ia ingin mendapatkan cinta dari seseorang. Rencana yang telah dibuat olehnya tadi akan membuat orang tersebut hanya memilih
Yes or yes, nggak akan ada jawaban no. Karena itu hanya sia-sia. Apapun jawabannya, orang yang dicintai oleh mereka akan tetap bersama dengan mereka. Jadi, meskipun kalian bilang no, kalian akan tetap bersama dengannya. Jadi cukup creepy banget ya guys. Bayangin ya, kalian nih dipaksa untuk menjalin hubungan dengan orang yang mungkin kalian gak suka gitu kan. Tapi mungkin dikarenakan suatu alasan kalian bisa jawab, iya deh aku mau pacaran sama kamu. Itu gimana rasanya ya? Bayangin aja, bayangin. Kalau kalian udah bisa membayangkan hal itu, coba sekarang tulis bagaimana bayangan kalian di kolom komentar. Jadi makna lagu tadi nih guys, itu adalah kunci dari teori yes or yes. Twice di sini seolah-olah menyiapkan rencana yang akan membuat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu cinta dari seorang pria, seperti itu. Di bagian awal kalau kalian perhatikan dengan lebih teliti, di sana coba kalian deh putar ulang videonya, putar sekarang streaming yes or yes. Kalau kalian nggak percaya silahkan dibuktikan. Jadi pas awal kalian pasti melihat bahwa ada adegan yang kayak kamera gitu kan, orang-orang bawa kamera itu nyorot jalanan. Itu sebenarnya kayak menggambarkan tentang seorang pria yang tengah berjalan. Kalian coba deh dengerin suara napasnya dengan sesama, itu kayak kelelahan gitu, tersesat gitu, pokoknya kayak gitulah suaranya. Mungkin karena di sana emang gak ada jalan sama sekali gitu, jadi dia kayak tersesat gitu. Nah, jadi pas dia tersesat, Jonghyun nanti akan datang sebagai penyelamatnya dengan membawa sebuah mobil. Lalu nantinya kalian pasti melihat bahwa Jonghyun akan membukakan pintu itu. Sebenarnya itu adalah adegan dimana pria itu masuk. Jadi saat pria itu sudah masuk ke dalam jebakan mereka atau ikut ke dalam mobil Jonghyun, si Jonghyun ini nanti akan tersenyum licik atau menyeringai. Lalu apa sih makna dari senyuman si Jonghyun ini yang smirking face lah kalau kita bisa bilang dalam istilah gaulnya ya. Jadi smirking face atau senyum menyeringai ini digunakan nih untuk mengkomunikasikan berbagai perasaan, mulai dari kesombongan, kepercayaan diri, kesenangan diri, kenakalan, dan juga kepuasan. Dalam hal Jonghyun, di sini aku dapat melihat bahwa smirking face yang ia tunjukkan itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia di sini telah puas. Karena orang yang ingin ia dapatkan akan bersama lagi dengannya. Intinya orang itu sudah masuk ke dalam jebakan yang telah dibuat oleh mereka. Nantinya Jonghyun akan membawa pria tersebut ke Twice Square. Twice Square merupakan tempat bagi Twice. Di tempat itulah rencana yang akan dibuat oleh mereka akan dijalankan. Pria yang dibawa ke sini tidak akan bisa menolak. Mereka hanya diberi pilihan yes or yes. Jika kalian memilih no, maka kalian akan tersesat di jalanan tanpa kehidupan seperti apa yang terjadi pada pria di awal tadi. Dari suara napasnya, seperti apa yang aku katakan tadi, dia itu sangat lelah, ketakutan, dan sebagainya. Intinya kehidupannya itu benar-benar hancur banget gitu loh. Tapi saat bersama dengan Jonghyun, dia ikut bersama dengan Jonghyun dan memilih yes, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang indah atau perfect. Well guys, itulah teori dari Twice yang yes or yes. Tapi teorinya nggak sampai di sini aja, karena ini ternyata punya koneksi dengan musik video mereka sebelumnya. Apa itu? Yaitu Signal. Kenapa Signal? Kenapa teori ini berhubungan dengan Signal? Kenapa? Ada buktinya nggak sih? Kenapa aku dapat bilang seperti itu? Jadi guys, sebenarnya aku juga terinspirasi dari salah satu postingan di Amino, dan menurut aku teorinya ini sangat masuk akal banget gitu, karena bukti-buktinya juga udah cukup jelas dan ceritanya juga emang nyambung gitu. Buktinya apa aja? Bukti yang pertama, di Signal kita melihat bahwa mata dari mereka ini kayak berubah-ubah gitu. Di Yes or Yes juga kalian pasti melihat dong bahwa member-membernya akan mengalami perubahan pada matanya. Lalu di Signal kita juga melihat adanya jurus 1000 bayangan atau cloningan dari membernya. Di Yes or Yes juga demikian. Setelah itu tentang kekuatan masing-masing membernya. Misalnya mulai dari telekinesis, di Signal Chaeyoung yang memilikinya. Tapi di Yes or Yes Dahyun dan juga Jonghyun lah yang memiliki kemampuan tersebut. Nah, tadi kita udah membahas tentang bukti-bukti hubungan antara Yes or Yes dan juga Signal. Tadi aku juga udah bilang kan bahwa Yes or Yes ini merupakan cerita selanjutnya atau next episode dari Signal. Kenapa seperti itu? Jadi guys gini, dalam musik video Signal kita diperlihatkan tentang Twice yang mengejar seorang pria alien. Twice sebenarnya juga adalah alien. Jadi karena mereka alien, itu loh asal mula kekuatan mereka. Sehingga mereka ini dapat melakukan berbagai hal yang mungkin terlihat aneh bagi manusia pada umumnya. Jika di Signal pria yang dikejar oleh mereka terus menolak dan menjauh, maka Yes or Yes ini adalah kebalikannya. Pria yang tadi terus menolak mereka itu nggak akan pernah bisa lagi menolak Twice. Karena Twice itu telah menyiapkan rencana sedemikian rupa sehingga ia tak akan pernah bisa menolak lagi. Apapun pilihannya, itu pasti akan berujung dengan kata yes.
kata no sudah dihilangkan oleh mereka. Nah guys, itu adalah teori dari Twice yang yes or yes. Bagaimana sekarang? Kalian udah paham kan teorinya seperti apa? Aku rasa juga teorinya cukup simple dan juga mudah, sangat cepat dimengerti oleh banyak orang, nggak terlalu sulit banget. Aku rasa kalian semua udah paham. Ya dong, pasti udah paham ya. Nah guys, thank you banget udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Instagram aku juga di @yusulakim. Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada ones yang lain. Gumawo atas perhatiannya. Kita ketemu di video berikutnya. Kamsahamnida. Annyeong. Kamsahamnida.